Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal ini loh ya. Penulis ini kan mungkin unik juga ya. Jadi blogger, nunjukkan jalan, tapi motornya standar. Ya penulis pikir-pikir juga. Emang sih ya, kebanyakan blogger itu motornya modif. Ada yang bahkan nggak pede untuk ngevlog kalau motornya masih standar. Dan untuk ngevlog itu modalnya, wah wis, kameranya harus yang gini, terus harus dimodif kayak gini. Tuh. Kalau penulis sono HP ini juga harusnya upgrade. Karena yang sekarang ini nggak ada anti apa nih sini, nggak ada stabilisasinya, electronic image stabilization, AIS nggak ono, apalagi OIS ya. Jadi kalau gambar terkesan datar ini karena sudah diedit, sudah di pre-processing pakai program, hasilnya kacau ya. Bahkan saat editing pun ya ada kelemahan karena memang bukan dari sumbernya. Nggak akan bisa sebaik kalau sumbernya itu sudah smooth. Tapi dari kendaraannya lah, kendaraan kenapa masih standar, padahal vlogger lain wah wis minim dari spionnya, visornya, dari visual, ban, pemaneh, skotlet, lampu, pemaneh, klakson, pemaneh, apalagi yang modifnya modif macam girian gitu ya, sampai ada bahasan khusus. Ini modif kirian sekarang pakai berapa gram, sebelumnya pakai berapa gram, beltnya sebelumnya pakai air gauge, sekarang pakai merek ini, itu ya. Yang dari kelihatan di video aja ada tempatnya kamera, ada tempatnya minum, ada fat bare, pemaneh ono meteran CO nya, oksigennya, AFR nya, ono voltase nih. Kenapa penulis nggak gitu? Ya sebenarnya sih apa ya, penulis itu kayak jarang ya melakukan modifikasi motor. Modifikasi yang penulis lakukan juga modifikasi yang seringnya nggak terlihat, dan itu pun karena ya eksperimen, lebih ke eksperimen. Sebenarnya banyak juga eksperimen lain yang pengen penulis terapkan. Salah satunya ya di pengapian ya, pengen menerapkan stinggo di pengapian tapi nggak kesampaian. Yang penulis janji buat ozonizer gak tadi padahal karek dirakit, barangnya wis teko kabeh, wis siap kabeh, karek di solder, nyalakan, nyos, tes masukan gitu, tapi ya gak kesampaian. Problemnya itu terutama ya kalau pingin eksperimen itu mesinnya yang susah diakses. Nggak kayak motor bebek, nggak kayak motor lagi, kudu masuk lebih dalam. Jadi ya modifikasinya contohnya ya di filter udara luar gitu ya. Yang juga penulis modifikasi ya yang di selang bensin, di kabel busi, tapi itu semua merupakan bagian-bagian yang mudah dijangkau, dan itu ya sebenarnya copy paste dari yang motor sebelumnya. Karena di motor sebelumnya penulis sudah gitu ya, yang baru ini penulis gitu kan. Tapi ya sebenarnya penulis sendiri
untuk motor ini penulis nggak ngerasa nggak ngerasa under power ya. Jadi menurut penulis powernya motor ini cukup ya, sudah memenuhi lah kebutuhan penulis, karena ya lalu lintasnya aja kayak gini. Bahkan sekarang untuk bisa jalan kencang pun sulit ya, mau jalan di atas 100 itu wah, hanya saat-saat tertentu saja. Jadi jalan 100 saja susah, apalagi nyari nyari yang bisa 120. Wah wis, kayaknya nggak bisa, kecuali memang akselerasi luar biasa gitu terus saknyut 120. Tapi ya itu pun cuma sedetik 5 detik, terus apa gunanya gitu loh. Kalau cuma sebentar loh ngerasakannya gak lego. Penulis juga termasuk yang agak hati-hati, karena ya banyak yang sudah modif, kenapa kok malah dibalikkan awal lagi ya, apa masalahnya? Karena ya kebanyakan yang tunernya itu kurang mahir gitu loh. Ya memang sih di sini ada yang termasuk nomor 1 dalam hal tuner, tapi yo mungkin performa itu belum terasa ya, karena apalagi karena penulis sendiri nggak pernah ya merasa terintimidasi, nggak pernah merasa motornya kurang kencang, nggak pernah merasa waduh nang dalan kok kalah gitu ya. Karena ya di jalan musuhnya sopo itu Vario ya, gini tuh aja wis kesalip ya, mau modifikasi yang lebih tinggi lagi, modifikasi ya ini tuh banter. Mungkin ada yang merasa konsumsi bahan bakar mungkin ya, sebenarnya enggak juga sih konsumsi bahan bakar, apalagi ini motornya piro termasuk 1:40 ya, dan itu real 1:40 real. Jadi ya termasuk irit, lebih irit dari dulu zaman punya motor Supravit. Motor Supravit dulu nggak bisa 140 ori ya, dalam keadaan apa adanya ya, 140 nggak bisa, 1:35 untuk pemakaian yang sama lo ya. Dan itu pun dengan semi eco riding, gak gila-gilaan kayak sekarang. Kalau gila-gilaan mungkin 130, 125 mungkin, padahal itu 100 cc. Jadi ya motor NMAX ini dibanding motor-motor penulis sebelumnya, tenaganya lebih gede, konsumsi bahan bakar termasuk irit juga, nggak terlalu boros-boros amat. Memang sih ada suatu masa di mana penulis itu pengen ngirit gitu ya, merasa harus ngirit sekali gitu ya. Sebenarnya motor ini juga bisa ya, walau nggak kayak motor manual. Kalau motor manual sekarang memainkan transmisi kan, RPM direndah-rendah no, jalan kalau bisa 3000 RPM, 2000 RPM kalau bisa, pakai trik macam-macam biar kalau RPM rendah nggak nyendal-nyendal, banyak trik untuk itu. Tapi ya ini kan motor matic, gak iso motor RPM rendah, bisanya cuma kecepatan rendah. Tapi kecepatan rendah itu pun ya rasio giginya nggak bisa sembarangan dirubah. Kalau ingin rasio gigi rendah ya harus ganti misalnya roller, harus ganti rasio gigi belakang.
ganti rasio gigi belakang yang lebih tinggi, ya pikir-pikir juga, karena nggak ngejar top speed. Jadi kalau mau irit ya tinggal jalan kecepatan stabil saja, di bawah berapa gitu ya. Ini dipakai kencang aja sudah 40 km per liter, apalagi kalau dibuat ngirit. Ini angkanya 44 km per liter, padahal pakainya kayak tadi gitu. Kalau angka kilometer per liternya NMAX ini mendekati real ya. Ini sebelumnya penulis coba kalau eco riding bisa sampai di atasnya 50 ya, 55 km per liter bisa. Cuma kalau berkendara sampai pingin ngirit seperti itu merupakan siksaan yang luar biasa ya, gak enak blas. Jadi karena ya naik motor itu jangan sampai jadi siksaan ya, walau mungkin jangan terlalu dinikmati, tapi pokoknya jangan sampai jadi siksaan lah. Wis itu aja yang jadi acuan. Lagi pula motor itu kan terutama dari apakah motornya bikin capek atau enggak. Penulis itu enggak terlalu prioritas kencang ya, tapi prioritas nyampe tujuan itu nyaman. Jadi ini dulu itu penulis sumpah pernah harus naik motor Matic Honda Beat itu. Naik motor Matic Honda Beat itu wis suatu siksaan ya. Dulu pernah punya Honda Supra X, Supra Fit X, Supra Fit pernah, Supra Fit X pernah, Supra Fit X New pernah, Shogun pernah, Smash pernah, Smash belum. Mana Suzuki Spin. Ya Honda Fit itu yang penulis paling kaget ketika naik. Karena apa? Penulis nyampe kantor dalam keadaan capek di jalan. Nah itu loh yang paling penting. Karena toh penulis ngevlog ini juga sebenarnya adalah sambil lalu kan ya. Karena di rumah nggak ada kesempatan, di tempat kerja nggak ada kesempatan, ya wes ngevlognya waktu sambil jalan. Dan yang dibutuhkan sekali itu adalah kenyamanan. Kenyamanan baik ya di jalan kayak gini nih, entah kelihatan atau enggak. Ini jalannya kacau ini, jalannya amburadul gitu ya. Nah kalau keadaan suspensi nggak prima lewat jalan kayak gini ya wis, aduh wis gak karu-karuan. Ini kalau suspensi belakang masih standar wis amit-amit rasanya lewat jalan sini. Harus pelan-pelan sekali, harus atau kencang sekalian karena pernya keras. Kalau kencang sekalian jalan 100 gak kerosok, tapi lalu lintasnya jalannya cuma segini-segini semua, gak ada yang banter. Kalau jalan pelan sekali ya terlalu pelan, sing lain luwih banter. Jadi ya modifikasinya seringnya nggak kelihatan ya. Jadi modifikasi suspensi, terus memperhatikan oli suspensi depan. Jadi penulis ini mungkin aneh dari dari yang lain-lain, termasuk yang aneh ya, karena sangat memperhatikan oli suspensi depan. Orang mana ada yang melakukan ganti oli suspensi depan berkala. Penulis saja pernah terakhir tanya itu dari bengkelnya itu, rusak opo mas, rusak opo. Dipikir kalau ganti oli suspensi depan itu harus rusak duluan, padahal ya butuhnya dari kenyamanan. Suspensi belakang juga modif, padahal ya kebanyakan orang kalau suspensi belakang apalagi ini NMAX jarang diganti. Kalau diganti pasti ono tabungnya, yang merek ISS kah, merek Olin kah, mungkin ada KTC atau apa. Tapi penulis gantinya apa? Sehingga ono tabungnya, yang nggak ada tabung tambahan nih.
Ya untungnya dapat yang bagus, sehingga ya sampai sekarang masih ya nggak terlalu parah lah rasanya ya, masih cukup layak pakai. Walau harus di trik dulu ya, bongkar, diatosi. Tapi ya intinya sih, kenapa kok hak modif? Nah, karena apa ya, gak ada alasan modif-modif yang ya yang kelihatan itu. Apalagi kayak knalpot racing, waduh wis. Dulu sudah sering pakai motor yang suara knalpotnya buanter, itu ngerusak telinga. Apalagi ternyata penulis sendiri di jalan nggak pernah kalah sama yang motor knalpot racing ya. Itu loh salah satu juga yang jadi alasan. Di jalan nggak pernah nemu NMAX yang betul-betul melibas motornya penulis. Parah-parahnya seimbang. Imbang padahal penulis lebih berat badannya. Tapi sering-seringnya menang ini. Padahal ya mesin masih 100% standar, malah nggak tahu diotak-otik. Nggak pernah dibongkar, nggak pernah disentuh. Busi tok wis ganti. Ya wis lah, itu aja. Jadi ya wis apa ono ae lah. Yang penting puas. Dan yang sering bikin puas itu seringnya bukan dari modif yang dilakukan, tapi dari perawatan yang dilakukan. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.